Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella di sini saya akan memperjelas tentang persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell merupakan satu set persamaan yang terdiri atas 4 persamaan diferensial yang menggambarkan hukum-hukum dasar kelistrik magnetan. Dengan satu set persamaan ini dapat dianalisis terkait kelistrik magnetan. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan keempat persamaan tersebut. Baiklah, yang pertama kita akan memperkenalkan hukum Gauss. Pada elektrostatika, kita telah mengenal hukum Gauss, yang mana hukum ini menyatakan bahwa muatan listrik menimbulkan medan listrik di sekitarnya. Fluks magnetik yang menembus suatu permukaan ruang tertutup yang melingkupi muatan sebanding dengan besarnya muatan listrik yang melingkupi itu. Hukum Gauss ini dapat dinyatakan dengan diferensial, yaitu apabila hukum Gauss dalam bentuk integral memandang keterkaitan antara medan listrik dengan muatan sebagai sumbernya secara makro di dalam ruang, maka bentuk diferensial menyatakan kemancaran medan listrik pada suatu titik di dalam ruang sebanding dengan rapat muatan pada titik tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan kedua yaitu menyatakan hukum tanpa nama. Fluks medan magnet yang menembus suatu permukaan selalu sama dengan nol. Hal ini mengindikasikan bahwa garis-garis gaya magnet selalu membentuk suatu putaran tertutup. Persamaan ini disebut tanpa nama, namun kadang-kadang disebut sebagai hukum Gauss di dalam kemagnetan. Bentuk diferensial dari persamaan ini ialah yang mana divergensi B sama dengan 0. Artinya tidak ada medan magnet yang memancar dari sebuah titik. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat sumber medan magnet yang berupa molekul. Baiklah, kemudian kita masuk ke dalam persamaan yang ketiga. Pada persamaan ini disebut dengan hukum Faraday. Secara matematis dapat
menyatakan bahwa medan listrik yang terjadi pada suatu tempat tertutup apabila fluks magnet yang pada bidang yang digitari pada tempat tertutup itu berubah terhadap waktu. Pada persamaan ini terdapat tanda negatif. Dengan kata lain, perubahan fluks magnet tempat tertutup menimbulkan gaya gerak listrik pada tempat tersebut. Tanda negatif ini menyatakan bahwa arus listrik induksi yang terjadi pada tempat tersebut arahnya sedemikian sehingga menimbulkan medan magnet yang melawan perubahan fluks pada tempat ini. Bentuk dari diferensial persamaan ini yaitu ini berarti perubahan medan magnet menimbulkan pusaran medan listrik. Tanda negatif pada persamaan ini menyatakan bahwa arah pusaran tersebut sedemikian sehingga melawan perubahan medan magnet tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam persamaan yang keempat. Pada persamaan ini disebut dengan hukum Ampère-Maxwell. Di mana secara matematisnya dapat dinyatakan persamaan ini disebut juga dengan pernyataan secara integral. Di mana hukum Ampère-Maxwell ini menyatakan bahwa sumber medan magnet selain arus listrik atau muatan yang bergerak jika ada perubahan fluks listrik. Pusaran medan magnet di sekeliling lintasan tertutup sebanding dengan arus listrik dan laju perubahan fluks listrik yang menembus bidang yang dikitari oleh lintasan tertutup itu. Adapun persamaan secara diferensialnya yaitu ini merupakan persamaan hukum Ampère-Maxwell secara diferensial. Medan magnet yang terjadi pada suatu titik di dalam ruang ini adalah bersifat rotasional dan sebanding dengan rapat arus serta laju perubahan medan listrik di titik tersebut. Pada persamaan Maxwell ini, hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah pemakaian indeks M dan E di dalam fluks, di mana sebelumnya kita memakai fluks M dan fluks E. Ini merupakan hal terpenting yang harus diingat. Di mana
Jadi, kita harus mengetahui apa makna dari flux M dan flux E. Di mana setelah kita dapatkan persamaan rumus secara integral dan diferensial, bisa kita jabarkan, yaitu kita bisa lihat bahwasanya secara integral dan secara diferensial berbeda. Bisa dilihat persamaannya, di mana persamaan hukum Gauss menyatakan bahwa flux E dA sama dengan muatan per mu 0, epsilon 0, maaf. Kemudian divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Kemudian ada muatan tanpa nama atau persamaan tanpa nama, flux B dA sama dengan 0. Secara diferensialnya menyatakan divergensi B sama dengan 0. Kemudian ada hukum Faraday. Hukum Faraday itu menyatakan bahwa flux E dI sama dengan min do flux M do T. Secara diferensial menyatakan seperti ini, dan begitu juga selanjutnya. Jadi, di mana yang dikatakan persamaan Maxwell itu adalah persamaan yang dihasilkan secara diferensial. Inilah yang disebut dengan persamaan Maxwell. Bentuk diferensial dari seperangkat hukum kelistrik magnetan inilah yang disebut dengan persamaan Maxwell. Diberi nama demikian karena Maxwell lah yang mengusung persamaan tersebut secara matematis dan menggunakannya untuk berbagai macam fenomena kelistrik magnetan yang pada saat itu belum di-hand. Misalnya adanya gelombang elektromagnetik. Coba perhatikan pada persamaan Faraday dan hukum Ampere, yang mana perubahan medan magnet menimbulkan medan listrik, sedangkan perubahan medan listrik menimbulkan medan magnet.
apalagi di dalam ruang tersebut tidak ada arus yang mengalir. Persamaan Maxwell ini menjelaskan secara matematis bagaimana muatan listrik baik di dalam keadaan statis maupun dinamis menimbulkan medan listrik dan medan magnet di sekitarnya. Sementara kita masih ingat medan listrik dan medan magnet mempengaruhi muatan listrik yang di dalamnya melalui rumusan gaya Lorentz. Ini disebut dengan rumusan gaya Lorentz. Persamaan Maxwell ini bersama dengan rumusan gaya Lorentz merupakan dasar-dasar teori elektrodinamika klasik. Sekian penjelasan